Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan materi tentang micro teaching dengan pembahasan pendahuluan, inti, dan penutup. Maka akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang pendahuluan. Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan integral yang tidak dapat dipisahkan dengan komponen-komponen dalam pembelajaran. Kegiatan pendahuluan juga pada dasarnya merupakan kegiatan yang harus ditempuh guru dan siswa pada setiap kali pelaksanaan di sebuah pembelajaran. Nah, menurut Permendiknas juga 2007 menyatakan bahwa pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan dalam pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Nah, itu merupakan pengertiannya. Adapun fungsi kegiatan pendahuluan yaitu terutama adalah untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang aktif untuk memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Baiklah teman-teman, saya akan mencontohkan kegiatan pendahuluan. Yang pertama yaitu mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga kalian sehat semua. Oke, baiklah sebelum memulai pelajaran maka Ibu akan mengecek daftar hadir ya. Randy hadir? Oke, hadir. Salsa hadir? Hadir, oke. Nah, sebelum memulai pelajaran inti, maka Ibu akan mengecek kelas dulu. Apakah bersih? Jika ada sampah, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Jika tidak, kita tidak akan memulai pelajaran. Nah, setelah itu, barulah kita akan menjelaskan tentang materi. Maka, baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang kegiatan inti dalam suatu proses pembelajaran merupakan kegiatan yang utama dalam proses pembelajaran atau dalam proses penguasaan pengalaman belajar siswa. Jadi kegiatan inti ini dalam pembelajaran adalah suatu proses pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa secara terprogram yang dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. Jadi pembelajaran inti ini memiliki durasi waktu yang tertentu. Adapun bentuk kegiatan inti yaitu pembelajaran dalam perseorangan dan pembelajaran dalam kelompok. Jadi pembelajaran secara perseorangan ini maka seorang guru harus secara optimal memberikan pembelajaran kepada siswa agak sesuai kemampuan mereka masing-masing. Dan secara kelompok yaitu biasanya seorang guru memberikan 3 atau 4 orang dalam setiap kelompok dan memberikan tugas supaya mereka bisa experience mencari jawaban yang telah kita berikan, seperti itu. Adapun di dalam kegiatan inti juga dalam seorang guru, jadi kita harus menjelaskan materi yang diberikan dan kita berikan tugas atau mereka bertanya kepada kita. Jadi kegiatan inti itu suatu proses yang kita menilai siswa dan juga memberikan ruang lingkup yang cukup luas kepada siswa untuk bertanya kepada seorang guru juga seperti itu. Guru juga dapat melakukan kegiatan melibatkan peserta didik untuk mencari informasi yang luas seluas-luasnya dalam topik, materi, tema yang telah kita berikan untuk menerapkan prinsip guru dan siswa dapat belajar dengan nyaman dan aman seperti itu. Dan menggunakan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang baik dengan memberikan media-media yang baik juga kepada peserta didik supaya dalam kegiatan pembelajaran tersebut tidak monoton seperti itu. Dan melibatkan siswa langsung secara aktif menanyakan atau bertanya, tanya jawab, diskusi seperti itu. Jadi misalnya dalam pembelajaran laboratorium, mereka pergi ke lab dengan mengeksperienskan apa yang ada di dalam laboratorium seperti itu. Pasti mereka sangat senang dalam pembelajaran. Dan misalnya dalam pembelajaran olahraga, mereka langsung terjun langsung belajar bermain bola seperti itu, bermain voli seperti itu. Dan juga dalam pembelajaran inti bukan hanya tentang pembelajarannya saja, tetapi langsung diterapkan, maka siswa akan sangat senang
pembelajaran itu, dan siswa akan selalu bertanya, Bu, apakah hari ini ada prakteknya kah? Atau hari ini pembelajaran yang lain kah? Atau boleh Bu bermain sambil belajar? Nah, itu menurut saya harus diterapkan di dalam suatu proses pembelajaran, apalagi dalam pembelajaran inti. Jadi tidak hanya menonton materi, tetapi diselingi oleh kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, sehingga siswa-siswa tidak bosan dalam setiap pertemuan. Apalagi di dalam satu semester, yaitu kegiatannya panjang, walaupun mereka dalam materi itu bosan, tetapi ketika kita memberikan ruang lingkup yang cukup luas, mereka boleh bertanya, mereka boleh berdiskusi, maka kegiatan itu akanlah sangat menyenangkan, akanlah sangat bergembira mereka ketika kita memberikan challenge kepada mereka dan apresiasi. Jadi setelah kita memberikan materi, memberikan diskusi, ruang lingkup diskusi, maka seorang guru layaknya kita harus memberikan apresiasi kepada murid-murid kita. Dikarenakan sebuah apresiasi ini merupakan hal yang sangat diinginkan biasanya oleh siswa seperti itu. Mereka akan lebih antusias untuk belajar jika diberikan apresiasi yang lebih. Misalnya, wah kalian hebat sekali hari ini, misalnya bisa membaca surat ini, misalnya seperti itu. Dan mereka pasti akan bangga, besoknya mereka akan menghafal lebih banyak lagi seperti itu. Mereka akan tertantang untuk banyak belajar, apalagi seorang guru memberikan apresiasi. Nah, menurut saya itu saja tentang pembelajaran inti. Teman-teman, saya akan mencontohkan kegiatan inti dalam pembelajaran. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran, maka Ibu ingin tanyakan pembelajaran minggu kemarin, yaitu tentang sholat. Nah, semuanya apakah kalian bisa menjelaskan apa itu sholat? Bisa? Oke, siapa? Rani, oke, bagus. Materi kali ini kita akan melanjutkan dalam materi minggu kemarin. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok. Kalian beri kelompok seperti 6 orang dalam satu kelompok. Jadi kalian bisa membagi 2-3 kelompok ya. Nah, pembagian ini jangan rebutan, nggak boleh rebutan, oke? Tetap tenang. Karena materinya tentang sholat, maka kalian harus mempraktekkan tata cara sholat setiap kelompok. Oke, siap? Setelah kalian mempelajari itu, maka harus dipresentasikan. Oke, dipresentasikan di depan. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran. Nah, dalam kegiatan penutup juga tidak mencakup hanya kegiatan rutin yang dilakukan oleh siswa seperti menyiapkan alat peraga, mengucapkan salam, bahkan mengisi daftar hadir. Jadi tidak hanya itu. Tetapi kegiatan penutup itu usaha yang dilakukan yaitu memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa untuk mengetahui pencapaian siswa dan juga tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Jadi kegiatan penutup ini kita juga dapat melihat apakah siswa itu paham apa yang kita ajarkan pada hari itu, apakah siswa itu dapat mengerti, dan apakah siswa itu benar-benar tidak mengerti. Jadi kita bisa tahu langsung dalam pembelajaran penutup ini, di dalam kategori penutup. Jadi tidak hanya mengucapkan wassalamualaikum, pelajaran hari ini selesai, tetapi kita mengakhiri dengan secara pembelajaran evaluasi. Jadi namanya itu evaluasi. Jadi seperti, baiklah anak-anak, apakah evaluasi kali ini dalam pembelajaran tadi, apakah kalian bisa paham, apakah kalian bisa mengerti, seperti itu. Jadi kegiatan penutup bukan hanya sebagai langsung tutup kegiatan, tetapi kita mereview lagi kembali pembelajaran yang tadi. Dari penjelasan tersebut, saya akan mencontohkan kegiatan penutup. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini selesai, maka sebelum kita tutup, Ibu ingin tanyakan pembelajaran tadi. Kalian ada yang bisa menyimpulkan? Oke, siapa? Randy. Oke, silakan Randy. Oke, baik. Randy bisa menyimpulkan. Ada lagi? Siapa? Salsa. Oke. Baik. Jadi kalian sudah dapat
paham ya tentang pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada ucapan salah kata dari Ibu, mohon dimaafkan. Jadi itulah saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.